Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 atau SD Muhammadiyah Porin. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan soal ya, ada 20 soal lewat HP. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya, tapi seperti biasa kita akan mengaji terlebih dahulu. Untuk surat Al-Buruj berarti kita sudah sampai selesai ya di ayat 22. Yuk kita langsung baca dari awal sampai terakhir ya, surat Al-Buruj. Yuk semuanya yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Ya, itu tadi surat Al-Buruj. Kita ulang-ulang terus Al-Buruj sampai lancar, sampai selesai ya, baru kita lanjut ke surat selanjutnya. Nah, untuk sekarang kita sudah masuk ke tema baru ya. Tema baru, tema 7. Wah, kita akan belajar apa ini di tema 7? Diambil bukunya, ternyata di tema 7 kita akan banyak belajar tentang perkembangan teknologi ya. Teknologi itu adalah segala sesuatu yang memudahkan kehidupan manusia, itu adalah teknologi. Nah, tema 7 ini dilihat gambarnya, di gambar pesawat, kapal, kereta api, dan juga ada banyak makanan di meja ya, kelihatan di sini ya, banyak kelihatan di meja. Nah, ada susu, roti, minuman berkaleng, dan juga ada apa ini, sarden. Ini ada sarden ya. Yuk kita buka, yuk coba kita, jangan lupa diberi nama ya. Banyak kalian yang sudah mengumpulkan buku, yang belum masih Pak Hafiz tunggu. Banyak yang tidak ada namanya. Ya, ini siapa ini? Bukunya nggak ada namanya. Pusing Mbak Hafiz ya. Ingat-ingat bukunya diberi nama. Boleh di depan, boleh di sini. Kalau di sini biasanya luntur ya. Di sini yang besar ya, kasih nama kelas. Atau ada juga yang diberi nama di sini. Nah, boleh, nggak apa-apa ya. Yuk kita langsung buka. Kita akan banyak belajar tentang teknologi. Halaman 1. Di halaman 1, kalau kita lihat covernya ya, ini covernya teknologi, ada teknologi transportasi, teknologi makanan. Kita lihat halaman pertama, ternyata kok masih banyak hewan dan tumbuhan ya. Ini di desa ini. Lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi oleh sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku. Kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Lah, teknologinya mana ini? Katanya teknologi. Wah, banyak robot, gedung-gedung bertingkat,
teknologi canggih. Lu kok malah hewan ternak ini? Yo, kita lanjutkan yo. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Ternyata yang pertama akan kita pelajari adalah teknologi pangan, ya. Teknologi pangan dulu. Nanti yang robot-robot, yang kereta super cepat nanti, ya. Kita belajar tentang teknologi pangan dulu. Dilihat gambarnya. Di situ ada sedia tempe, sedia yogurt, sedia permen susu, sedia susu kedelai. Ini adalah teknologi hasil pengolahan sumber daya alam, ya. Susu dari sapi kalau langsung dijual biasa itu satu, harganya lebih murah. Yang kedua itu adalah cepat mambu, cepat basi, maka diolah dulu. Tempe dari kedelai kalau dijual kedelainya tok itu nanti hasilnya akan murah, maka diolah dulu jadi makanan yang lebih enak, lebih awet dan lebih bergizi. Jadi tempe. Ada juga yogurt, kedelai, susu, permen susu, ya. Yogurt itu juga hasil olahan dari susu. Nah, itu adalah teknologi pangan. Nah, ini contohnya halaman 6 ada bacaan di situ, kita baca bareng-bareng. Halaman 6, teknologi pangan. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya, paragraf pertama. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Ya, pangan itu artinya adalah makanan. Ada yang dari perkebunan, berarti tanaman. Ada yang juga dari peternakan, berarti adalah hewan. Paragraf 2. Hasil panen ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang, hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Nah, itu harus diolah. Susu, terus buah-buahan, sayur itu lebih baik kalau diolah. Paragraf 3. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Ya. Diolah dengan ilmu pengetahuan. Paragraf terakhir. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Kedelai jadi apa tadi kedelai? Tahu, tempe, dan kecap. Ya. Terus susu itu bisa jadi keju, bisa jadi yogurt, bisa jadi mentega. Nah, itu adalah hasil dari teknologi pangan. Ada pertanyaan, yuk kita jawab bersama. Nomor 1, apa arti dari pangan? Pangan apa tadi pangan? Pangan adalah makanan. Pangan artinya makanan tadi ada. Pangan adalah makanan, ya. Sandang pangan. Sandang itu ini baju, celana, sandang pangan. Pangan itu makanan, ya. Itu adalah salah satu hak kalian mendapatkan sandang dan pangan. Tapi kewajibannya jangan lupa setiap mendapatkan makanan harus dihabiskan, jangan bersisa, ya. Nomor 2, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Kalau tidak diolah, apakah bisa bertahan lama? Tidak bisa bertahan lama. Tidak bisa bertahan lama, ya. Sayur, buah, terus susu itu tidak bisa bertahan lama. Tidak bisa bertahan lama. Nomor 3, bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen caranya dengan memanfaatkan teknologi pangan. Dengan memanfaatkan teknologi pangan.
dengan memanfaatkan teknologi pangan. Nomor 4. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Tadi apa tadi kacang kedelai? Tahu, tempe, kecap. Tahu, tempe, dan kecap. Ya, 3 kedelai itu biasanya dijadikan tahu, tempe, dan kecap. Nomor 5. Apa manfaat dari teknologi pangan? Membuat makanan tidak cepat membusuk. Membuat makanan dapat bertahan lama juga boleh, ya. Intinya teknologi makanan itu mengolah makanan supaya menjadi lebih tahan lama. Tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teknologi pangan. Perhatikan yang ini. Kalian bisa nulis kalimat pertama dari setiap paragraf, ya. Kalimat pertama dari setiap paragraf. Misal ada 5 toh, disimpan aja cukup, nggak apa-apa, ya. Kalian tulis nomor 1 berarti adalah ini. Alam Indonesia sungguh kaya. Alam Indonesia sungguh kaya. Ambil kalimat pertama dari setiap paragraf. Nomor 2 berarti ini. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Itu nomor 2. Nomor 3. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan, ya. Ambil kalimat pertama dari setiap paragraf. Dan nomor 4, hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru, ya, sampai titik. Kalian tulis itu 1 sampai 4. Nomor 5 nggak usah, nggak apa-apa. Ya, 1 sampai 4 kalian tulis, tinggal nyontoh, kalian tulis di sini, ya. Tulis sendiri. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang menghitung luas bidang. Yo, gampang ini, halaman 11. Menghitung luas bidang, ya. Luas berarti adalah yang di dalamnya. Nah, kemarin banyak toh pertanyaan soal luas dan keliling. Kalau luas itu berarti adalah isi di dalamnya. Kalau keliling berarti muternya. Nah, itu panjang muter balik, itu adalah keliling. Luas bidang A, gampang ya, bisa kalian hitung sendiri, tinggal ngitung kotaknya toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, kalian tulis di sini. Ya, yang B berapa kalian hitung sendiri, C dan D, ya. Tinggal ngitung biasa. Nanti kalian jawab di sini. Nah, baru kalian akan tahu luas yang paling kecil adalah bidang apa. Ya, kalian cari yang paling kecil. Ini 7, yang B berapa, C berapa, D berapa. Nah, yang paling sedikit kalian tulis di sini. Apakah A, B, C atau D. Terus luas yang paling besar berarti kebalikannya, ya. Kalian cari luas yang paling besar. Oh, ini B, ini paling banyak ini. B ini, ya. Bidang titik-titik dan titik-titik pada gambar memiliki luas yang sama. Kalian cari yang luasnya sama, kalian tulis yang ini. A, B, C atau D, A, B, C atau D, ya. Kalian hitung sendiri, gampang ini, ya. Selanjutnya, Bandeng Presto. Wah, ini kendal sekali ini. Yo, kita belajar tentang Bandeng Presto. Di balik halaman 12, di situ ada gambar Pak nelayan ini. Ada gambar Pak nelayan ini. Petambak, ya, petani petambak. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Ke rumahnya Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Bandeng presto, salah satu makanan khas Kendal, ya. Salah satu makanan khas Kendal itu adalah bandeng presto, olahannya. Kendal, Semarang juga banyak. Nah, ini tambak bandeng. Yuk kita lihat cara mengolah bandeng presto. Paragraf pertama, bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang membuat daging ikan menjadi lunak.
Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Pernah makan bandeng presto? Ya empuk ya, tulangnya aja empuk, apalagi dagingnya. Nah itu dimasak dengan panci khusus, panci ya ditutup rapat. Nah nanti uap panasnya itu sangat panas sekali di situ. Ada bunyinya biasanya kalau masak itu. Gitu. Paragraf kedua, bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Wow, ya. Kalau cuma dibungkus plastik biasa, itu akan tahan selama 5 hari. Tapi kalau dipres ya, itu plastik yang bisa nyedot udara itu ya, yang rapat itu loh. Ya biasanya itu frozen food yang pakai ya. Tuh pakai plastik yang itu bisa sampai 3 bulan. Lama sekali ya. 3 bulan. 3 bulan sudah matang, sudah ada bumbunya. Bisa sampai 3 bulan ya. Tapi kalau dibungkus plastik biasa cuma 5 hari. Informasi, kita lihat ada beberapa informasi yang kita dapatkan dari situ. Kita lengkapi. Informasi pertama, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Kalian tulis sendiri, menggunakan panci presto ya. Panci presto, apa itu panci presto? Boleh tanya mamamu, tanya ibumu ya. Panci presto ya, Pak Hafiz punya itu di rumah, punya ibu ya. Panci presto, tapi jarang dipakai. Informasi 2, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Lunak itu empuk ya. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak ya. Bukan cuma dagingnya, tulangnya saja juga lunak ya. Lunak. Teks bandeng presto menceritakan tentang proses pembuatan bandeng presto. Proses pembuatan bandeng presto. Kalian tulis sendiri. Proses pembuatan bandeng presto. Informasi 3. Tadi yang 3 bulan itu apa itu tadi 3 bulan? Bandeng presto dapat bertahan hingga 3 bulan. Sekarang tulis. Bandeng presto dapat bertahan hingga 3 bulan. Tapi harus dipres ya, pakai plastik yang tak kedap udara, yang frozen food itu. Oke, itu dulu untuk hari ini. Banyak yang harus kalian isi. Ya, tadi harus menjawab beberapa pertanyaan mengenai bandeng presto dan juga teknologi pangan. Ya, ini baru awal dari tema 7. Ya, besok kita akan lanjutkan lagi tema 7. Ternyata tema 7 belajar tentang teknologi ya. Tapi belum sampai ke yang modern-modern, kita belajar teknologi pangan dulu ya. Saya lagi yang belum mengumpulkan buku masih Pak Hafiz tunggu ya. Buku tema 5 maupun tema 6 segera dikumpulkan karena kita sudah mulai belajar tema 7 ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.